Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi anak semuanya. Selamat pagi Pak. Oke, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Oke. Ini semuanya berangkat ya? Berangkat Kakak? Oke, ada yang nggak berangkat? Tidak ada. Ada. Oke. Nah, sebelum kita mengawali kegiatan belajar pada hari ini, kita terlebih dahulu berdoa ya. Boleh salah satu memimpin berdoa? Ya, Ustaz. Berdoa mulai. Selesai. Oke, terima kasih. Nah, selanjutnya mari kita menyanyikan dulu ya, menyanyikan lagu nasional Tanah Airku ya. Bisa berdiri dulu anak-anak semuanya? Yuk berdiri. Ya. Oke. Tanah airku tidak kulupakan, kan terkenang selama hidupku. Biarpun saya pergi jauh, tidak akan hilang dari kamu. Tanahku yang ku cintai, engkau ku hargai. Terima kasih, silahkan duduk lagi. Nah, pada pelajaran hari ini kita akan belajar tentang pola bilangan. Nah, sebelumnya kemarin kita sudah belajar tentang macam-macam bilangan. Ada yang masih ingat nggak kemarin itu bilangan apa aja? Ayo, ada bilangan bulat. Nah, bilangan bulat bagaimana itu? Bilangan bulat dari angka 0, 1, 2, 3 dan angka negatif. Ya kan? Nah, sekarang kita belajar tentang pola itu tentang urutan. Nah, jadi angka itu ada urutannya, ya, seperti itu. Nah, sebelum Pak Guru lanjut, pernah nggak di rumah anak-anak punya tikar yang memiliki pola-pola tertentu? Ada? Punya tikar di rumah? Nah, punya kan? Nah, tikarnya kira-kira di situ ada gambar apa? Tikar yang dianyam itu Pak. Iya, tikar yang hanya kayak ada apa ya, sejenis plastik yang panjang-panjang itu. Nah, ada kan? Ada. Nah, biasanya kalian main buat dibubut-bubutin itu. Nah, ya kan? Nah, sering kan itu. Nah, hari ini kenapa kok para pengrajin tikar itu bisa membuat sebuah pola yang bagus di situnya? Nah, itu bisa diterapkan pada pola bilangan karena itu kan simetris. Misalnya ada bentuk segitiga gitu kan. Nah, mulai awalnya dari ujung satu terus berikutnya kan gitu. Nah, pola bilangan nanti seperti itu juga ya, merupakan suatu urutannya. Itu ya. Karena kenapa kok kita harus belajar seperti ini? Itu agar anak-anak itu nanti dengan membuat suatu pola ini anak-anak bisa tahu urutan dari pola bilangannya. Nah, kegiatan kita hari ini juga nanti anak-anak akan istilahnya membuat langsung bagaimana itu bisa terwujud pola bilangan itu. Itu ya. Nah, contoh beberapa pola bilangan yang ada tuh atau gambarnya. Ya. Nah, gambarnya itu ada seperti ini. Nah, ya Pak, aku tunjukkan dulu. Nah, pernah lihat yang kayak gini? Kayak misalnya ada apa namanya? Itu yang buat manten-mantenan tutup-tutup itu kebiok. Nah, ada kebiok pakai pola bilangan, ya kan?
itu pola bilangan yang saling bergantian kan gitu. Nah, nanti kita akan belajar seperti ini. Kita terapkan pada urutan di bilangan matematika. Itu ya. Nah, selanjutnya dari beberapa pola bilangan ini, misalnya nanti ada pola bilangan loncat 1, loncat 2. Misalnya gini nih, kalau kita mengurutkan angka itu dari angka 1, terus 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Nah, itu angka itu artinya loncat 1. Coba kalau angka itu loncat 2, mulainya dari angka 1, berarti bilangan berikutnya berapa? 1 ditambah 2. Nah, 3. Lalu ditambah lagi 2. 5. Tambah lagi 2. Nah, kalau kita buat secara urutannya tadi 1, 3, 5, 7. Nah, dan seterusnya. Kalau misalnya kita ambil lompat 4, nah mulainya dari angka 2, berarti jadi berapa saja? Saya mulainya dari angka 2. 2. Ditambah 4. 6. Tambah 4 lagi 10. Terus 14. Nah, jadi 2, 6, 10, 14. Nah, itu namanya pola bilangan gitu. Oke. Nah, anak-anak ya, Pak Guru ingin nanti anak-anak membentuk suatu kelompok ya, yang sudah Pak Guru tentukan nih ya. Ada kelompok A, kelompok B, dan kelompok C. Nah, setiap kelompok nanti Pak Guru akan kasih tugas masing-masing yang berbeda. Jadi tiap kelompok ini nggak boleh tanya ke kelompok yang lainnya ya. Dan tugas yang diberikan Pak Guru ini nanti, anak-anak silakan buat suatu anyaman ya, alat dan bahannya Pak Guru sudah siapkan, membentuk suatu pola yang istilahnya yang bagus dan menarik. Di sini sudah ada langkah-langkahnya ya. Nanti mulai dari yang kita butuhkan, gambar polanya Pak Guru sudah menyiapkan. Lalu ada pitanya sudah disiapkan juga ya. Nah, kita nanti akan buat anyamannya di situ gitu ya. Oke, Pak Guru bagikan dulu. Ini bentar. Anak-anak silakan bisa dikerjakan dulu, dipotong pitanya, lalu kerjakan sesuai urutan pada LKPD atau tugas yang Pak Guru berikan ya. Ini dilihat nih ya, polanya itu kan ada angka yang Pak Guru sebutkan tadi loh. Angka 1, terus lompat 3, lompat 5. Nah, berarti berikutnya lompat berapa itu kira-kira? Kemudian ini nanti merangkainya bagaimana Pak? Nah, ini pertama kamu potong dulu nih. Ini tandanya dipotong dulu pakai gunting ya. Terus disesuaikan nih. Kalau tanda positif itu artinya dia letaknya di atas. Jadi dia nampak dari atas ininya. Terus nanti kalau yang negatif dia masuk ke dalam. Jadi nggak kelihatan dari atas gitu ya. Terima kasih Pak. Ya, dipotong dulu ya. Nah, jangan langsung dimasukin ya. Nah, betul, dipotong ya. Nah, nanti yang plus warna hijaunya berarti tampak dari atas gitu ya. Kalau yang negatif berarti dia tampak dari belakang atau nggak kelihatan dari atasnya. Nah, betul banget. Nah, gitu. Jadi kalau positif kayak gini hijaunya tampak dari luar ya.
Oke, dilanjutkan lagi. Nah ini yang paling ujung berarti apa nih? Oh, Negatif ya, ini dari bawah berarti. Kita lihat lagi. Ini bukan. Nah, ini loh. Dari ini kan dia tertutup sama warnanya begini. Nah kalau begini dia masuk. Bagus sekali. benar seperti ini ya Pak ya? Oke ya betul. Karena urutannya positif negatif ya. Ya betul. Jadi kalau ini berarti yang kita sebulan. Iya, kalau ada plusnya dua bersandingan ya berarti dia di atas dua kali. Iya, oh itu penapasnya sih harusnya ada yang dua tuh ya. Nanti udah lihat soalnya Pak. Oh, kamu kurang baca itu. Selesai itu bagus. Diperhatikan lagi bentuk polanya. Nah, itu ada kalau ingat kalau plus dia muncul di atas. Kalau negatif berarti dia masuk ke dalam. Nah, lalu ada soal berikutnya itu, nah dicocokkan, itu kan ada tabel tentang angka, ya. Pada tabel tentang angka itu dilihat di bawahnya itu kan di anyaman tadi ada angka-angkanya. Kalau ada tanda plus berarti angkanya harus ditulis di sebelah situnya.
Misalnya itu di anyaman pertama. Nah, angka yang ditutup sama warna hijau, angka berapa saja? Nah, nanti dituliskan di situ. Ya. Jadi misalnya kalau di warna hijau itu ada angka 1, nah berarti yang plusnya 1 berarti ditulis di situ angka 1, 2. Misalnya ini nih, D1. Iya. Jadi ada 1, 2, lalu 4, 6, 7. Kalau ini. Sudah selesai? Belum. Waktunya Pak Guru kasih 5 menit lagi ya. Oke, jangan lupa hasilnya. Nah, ditempel pada bagian yang sudah disediakan Pak Guru. Gitu. Bagus banget anyamannya. Nah, ini angkanya, bukan tanda positif negatifnya. Angka-angkanya. Kan kita belajar tentang bilangan. Pak, kalau ini sudah betul belum, Pak? Nah, kita lihat pada polanya. Pola yang ditunjukkan. Sama. Nah, 1, 2 dan seterusnya ya. Oke. Sudah. Ini berarti untuk urutan ini gimana, Pak? Untuk yang soal kesini, saya kasih dulu. Nah, itu ada tentukan angka ke-9. Kalau urutan misalnya di situ ada contoh angka 1, 3 dan 5. Ya kan? 1 tempatnya pada Kotak pertama. kotak pertama. Terus 3, Kotak kedua. 5. Kotak ketiga. Nah, berarti kalau ini kamu cari kotak ke-9 dan ke-11. Nah, Ini cuma 8, Pak. nah berarti kalau 8 kamu harus bagaimana? Buat kotak lagi. Nah, betul, menambahkan kotak di belakangnya. Ya, ditambahkan lagi kira-kira di kotak berikutnya sampai dengan kotak 11 itu yang mengisi angka berapa? Ya. Nah, kalau kotakan lagi. Kalau tempat untuk menjawabnya masih kurang, kamu boleh menambahkan di belakangnya, ya. Boleh ditambahkan di belakangnya untuk mencari pola-pola berikutnya yang lebih panjang lagi. Ini berarti Ya, sudah disediain tempatnya ya di tempat kotakan itu. Jangan lupa, jangan sampai ada yang kosong, semuanya dilengkapi ya.
Oke, ya. Udah selesai kan semuanya? Sudah. Nah, hasilnya jangan lupa ditempel dulu. Ya, ditempel dulu. Nah, setelah ini satu persatu akan mempresentasikan hasilnya. Ya. Oke. Sudah ditempel? Belum, ditempel dulu, tempel dulu. Oke, gantian nih. Oke, nah, bagaimana anak-anak sudah bisa membuat polanya di situ pada anyamannya? Sudah. Kira-kira nih secara sekilas, kalau kamu bandingkan dengan antar kelompok, polanya sama atau beda? Beda. Nah, polanya itu membentuk gambar-gambar tertentu yang istilahnya bagus dan menarik. Ya, jadi di situ itu terlihat sekali perbedaannya. Nah, tapi tetap mengandalkan yang namanya pola tadi. Pada LKPT terus selanjutnya anak-anak menuliskan angka-angka atau istilahnya urutan sesuai polanya. Nah, kita mulai satu persatu kelompok untuk mempresentasikan hasilnya. Ya, dari kelompok C dulu. Mari kelompok C ke sini ya, ke depan. Nah, silakan kelompok C tunjukkan hasil karyamu, anyamanmu kepada teman-teman semuanya. Selamat siang teman-teman. Kami dari kelompok C mau menunjukkan hasil anyaman kami seperti ini. Kemudian, Nah, coba nih kamu jelaskan kenapa kok polanya itu bisa berbentuk seperti ini. Dari bentuk yang mana, polanya bagaimana? polanya kita mengikuti ini Pak, pola anyaman yang sudah ada di LKPT. Ya, Kemudian betul. kalau kita lihat ini berselang-seling satu-satu Pak. Nah, kalau berselang-seling satu-satu kayak gini, berarti pola bilangannya lompat berapa ini? Jadi itu bisa dilihat angka atau gambar warna kuningnya munculnya setiap berapa kali langkah? Bukan 2 kali langkah, ayo. Satu. Nah, ini berapa? Kuningnya berapa? Berapa kita yang keluar? Satu. Nah, berarti kalau munculnya satu kayak gitu, berarti polanya adalah lompat satu gitu dan seterusnya ya kan? Nah, sehingga membentuk anyaman yang bagus seperti ini. Itu. Kalau kita lihat dari sudut pandang angka atau bilangannya, awal pertama muncul angka. Ini Pak. Iya, yang warna hijau. Angka satu. Nah, angka 1. Lalu berikutnya Angka 3. angka 3. Lalu Angka 5. Lalu 7. Nah, dan seterusnya ya. Nah, sekarang kita lihat dari sudut pandang urutannya. Angka 1 tepatnya pada paling pojok ujung. Berarti dia urutan pertama. Lalu urutan kedua warna hijau lagi pada angka berapa? 3, betul. Lalu kalau urutan ketiga, 5. nah angka 5 dan seterusnya berdasarkan urutannya. Nanti kalau ditanya urutan ke-9-nya berapa? Nah, ini lihat di situ dari warna hijau yang muncul ke-9 kalinya pada angka berapa? Angka 17 Pak. Nah, angka 17. Walaupun di situ tidak sampai angka 17, tapi anak-anak bisa membayangkan kalau selanjutnya masih ada pola berikutnya. Gitu ya? Oke. Beri tepuk tangan untuk kelompok C. Kelompok C bisa kembali ke tempat. Oke. Nah, itu tadi adalah presentasi dari kelompok-kelompok dalam pengerjaan anyaman ini ya. Bagaimana anyamannya? Bagus-bagus semuanya? Bagus ya. Tepuk tangan untuk kita semuanya ya. Oke. Dan sebelum Pak Guru menutup kegiatan hari ini, agar anak-anak untuk mengetahui kalau anak-anak itu memang benar-benar sudah paham betul tentang pola bilangan, mari anak-anak mengerjakan dulu evaluasi dari Pak Guru ya. Nah,
Nah, ini untuk mengukur seberapa pahamnya anak-anak tentang pelajaran pola bilangan pada hari ini. Oke, ada 10 soal ya. Jangan lupa tuliskan namanya dulu dan silakan dikerjakan. Bisa mulai dari sekarang. Ya, pekerjaannya di sebelah. Oke, sudah selesai? Sudah ya? Oke, silakan dikumpulkan. Ayo. Nah, nilainya akan Pak Guru perlihatkan di pertemuan berikutnya. Oke, ya. Sebagai penutup, Pak Guru pengen tahu nih, bagaimana tanggapan anak-anak semuanya tentang pembelajaran hari ini. Apakah anak-anak merasa senang dengan pembelajaran hari ini? Senang. Oke, kalau senang, mari kita tepuk semangat dulu, ya. Oke, bisa kita tepuk semangat? Bisa. Oke, coba. Yuk, mari kita tepuk semangat. Tepuk semangat. 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 Oke, terima kasih. Untuk pertemuan berikutnya kita akan masih melanjutkan materi pada hari ini berkaitan dengan bilangan yang lainnya. Begitu. Sebelum kita akhiri, mari kita berdoa terlebih dahulu. Dipimpin oleh salah satu. Berdoa mulai. Selesai. Oke, terima kasih buat hari ini. Tetap semangat belajar. Nanti pulangnya hati-hati. Selalu jaga kesehatan agar selalu bisa belajar dan menjadi anak yang pandai. Terima kasih dari Pak Guru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.